Bedulakan. Guys. Aku sambil makan ya guys. Aku belum. Oh, inilah. Oh iya. Udah. Ya udahlah ya. Mantap bang. Makan dulu bang. Apa sih yang sedang terjadi? Dinernya hari ini nugget. Bukan deh, ini bukan nugget ya guys. Ini apa sih guys namanya, masuk ke supa ini? Mayonesnya masih bisa dimakan gak sih? Sebenarnya dari guys, kalau aku keracunan ini terjadi saat live ya. Ya aku nggak tahu bentuknya kayak, karena kan makanannya udah dari siang, jadi aku nggak tahu ini masih bisa dimakan atau enggak, tapi masih bisa sih harusnya. Terus apa namanya ya gitu lah pokoknya. Ya kalian jadi saksi ya. Aduh, ini apa nih, kayak tadi ada yang kena. Ini mayonesnya agak sos nih. Thank you Kamangar. Santai gak sih, udah malam gini, kalau sakit bisa istirahat. Bukan masalah itunya, kok keracunan gimana? Mukbang kah? Enggak sih, ini gak mukbang ya guys, ini aku sambil makan, maaf ya. Aku sambil makan soalnya aku belum makan gitu. Doa dulu, bener banget, thank you. Amin. Thank you udah ingetin buat doa. Sorry aku tadi terlalu fokus dengan mayonnaise, aku sambil doa. Thank you Kazaki. Kalian jangan jam segini rawan ini tahu, rawan jam lapar. Ya rawan jam lapar. Kalian suka ini gak sih guys? Nih. Ada orang yang suka, ada orang yang enggak. Thank you Kamangar. Aku suka sih. Sumpah mayonnaise apa karena aku panasin ya? Tadi aku panasin sih. Terus main. Jangan deh. Aku ikut panasin sih, nggak tahu. Iya kan, anaknya pakai mayonnaise. Thank you Kaldo.
with peanut sauce. Not a big fan of peanut sauce sih sebenarnya aku. Oke. Tapi kalau aja ya makan-makan aja gitu. Tuh. Oh iya, pecel makannya pakai saus kacang ya. Tapi aku suka pecel kok. Pecel tuh yang ada labu gak sih? Thank you Kak Mangar. Ya suka. Top 3 makanan Indonesia. Nasi Padang, pempek. Satu lagi, waduh, apa ya? Rendang ya? Aku dimusuhin gak sih kalau aku bilang aku kurang suka rendang? Aku kurang suka rendang guys, sumpah. Seblak, bener. Tahu, cabe, garam. Itu makanan Indo atau makanan apa sih? Rendang tuh aku suka yang dagingnya lembut, bener. Kadang-kadang kayak dagingnya keras gitu, nggak konsisten. Emang tergantung ini sih kayaknya sapinya ya. Rendang enak, aku suka, cuman nggak yang suka banget gitu, ngerti gak? Nah, kalau misalkan aku ke restoran Padang, aku makannya bukan rendang, aku makannya ayam gulai sama ayam pop gitu loh, ngerti gak? Tapi kalau ada rendang ya aku tetap makan, kalau ada rendang ya aku makan. Thank you Kak Hanya. Tapi emang aku kurang suka daging. Coba ini aku dimusuhin gak sih? Aku pick me gak kalau dibilang aku lebih suka sayur dibanding daging. Tapi serius beneran, aku lebih suka sayur dibanding daging, soalnya daging tuh gak tau ya. Aku kalau misalkan kebanyakan makan daging, aku malah bisa sakit perut. Gitu. Thank you Kak Ryan. Kalau daging, aku suka daging ikan malah. Litit daging ya, ikan apapun itu, kayak yang digoreng suka, yang kayak di sushi, yang salmon itu suka juga, sashimi gitu. Lele, aku belum pernah makan lele, jadi aku nggak tahu. Tapi kayaknya aku takut mukanya sih, kalau digoreng gitu mukanya kelihatan nggak sih guys? Atau dipotong kepalanya? Brutal banget ya dipotong kepala. Thank you Kak Mangar. Bah, tapi aku belum pernah makan lele, jadi aku nggak tahu. Cuman kayaknya harusnya rasanya kayak ikan goreng biasa sih, gak sih? Kalau ikan goreng biasa aku pernah makan. Gak usah dilihat mukanya, nggak bisa, mukanya serem banget sumpah. Terus ada kumisnya gitu kan, cuma satu gitu, kayak takut banget aku liatnya. Lele nggak enak katanya. Oke. Thank you Kak Faras.
Sampai ketemu tanggal 10. Kamu ngapain? Nonton di Palembang ya? Bangka Pinang ya? Thank you Kazaki. Yang aku baru tahu akhir-akhir ini apa ya? Makanan aku baru tahu akhir-akhir ini. Apa ya? Ikan paling aneh yang pernah aku makan. Kamu suka hiu? Kok pedes sih? Pedes. Thank you for daftar. Guys, pedes guys. Padahal cuma sambal botol. Kok nggak bisa kamu tahu? Ikan Nemo. Emang ikan Nemo bisa dimakan? Guys, aku nanya kalian kalau misalkan makan dompet kayak gini, atau kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya? Atau kayak di gini, atau kayak gini, ngerti gak sih? Kayak gitu. Aku makannya kayak gini sih. Jadi dia nggak kesilang gitu loh. Aku nggak tahu sih yang mana yang benar, tapi kayaknya yang nggak disilang nggak sih yang benar. Ya gitu, sebenarnya itu tergantung kepercayaan masing-masing ya, jadi serah. Geprek pakai sambal pecel enak sih. Iya geprek. Oh no, itu kena cabai banyak banget. Di dalamnya telur puyuh guys. Nih. Bojek aja ajak makan. Bojek yang aku makan ntar lagi. Aku goreng. Ya kan Bojek? Cici goreng ya. Bojek. Dia nggak mau nengok loh. Biarin kalau nggak nengok Cici goreng ya. Enak loh, gendut-gendut gitu loh. Kalian tau gak sih tren TikTok yang itu? Yang I'm hungry, wanna eat. Itu loh nggak? Terus maksudnya makan maksudnya itu makannya makan orang gitu. Bakso Wonogiri. Oke. Bakso Wonogiri. Belinya di mana? Di Wonogiri. Wonogiri itu di mana? Di Jawa Tengah. Di mana itu? Daerah Jawa Tengah tuh kan, bener kan? Aku Jawa Tengah kan? Aku anak IPS banget guys. Ini fun fact banget ya guys, ini fun fact banget. Aku nggak tahu sih pernah kasih tahu kalian atau enggak. Aku dulu ikut Olimpiade IPS tau, 2 tahun berturut-turut. Terus pernah ikut Olimpiade Inggris. Jadi total aku sudah pernah mengikuti 3 Olimpiade. Olimpiade Bahasa Inggris, Olimpiade IPS 2 kali, 2 tahun berturut-turut. Nggak tahu juga kenapa aku yang kepilih, sumpah. Padahal menurut aku kayak masih ada yang lebih pintar.
That's why mungkin itu aku ikut olimpiadenya tuh pas SMP. Itu jadi salah satu alasan aku kenapa aku masuk IPS, karena aku kayak oke, pede banget karena aku udah 2 kali dipilih mengikuti olimpiade IPS, berarti passion aku di IPS gitu. Terus benar, aku ya lebih bisa lah IPS dibanding IPA gitu. Thank you Kamangal. Oh no, kenapa sedih Bene? Why? Thank you Kazaki. Gitu. Karena jujur aku tuh gampang banget lagi, maksudnya jauh lebih bisa ngafalin sesuatu gitu loh, kayak ngehafalin buku atau apapun itu aku lebih cepet masuk gitu loh. Makanya dulu pelajaran favorit aku tuh sejarah. Aneh kan, semua orang kayak apa tuh sejarah, don't like sejarah. Apalagi dulu aku tuh punya 2. Jadi di sekolah aku tuh dulu ada sejarah minat sama sejarah wajib. Itu beda, itu 2 hal yang berbeda. Terus belajarnya juga berbeda, tapi sama-sama sejarah, tapi maksudnya belajarnya beda gitu loh. Terus aku emang suka ngafalin gitu. Aku tipe yang suka lebih bisa ngafalin dibanding praktek gitu, ngerti sih, yang kayak ngitung-ngitung atau apa gitu. Entah kenapa aku kalau baca nih, sekali baca, apalagi kalau misalnya aku lagi niat ya, langsung masuk otak, literally langsung masuk otak. Padahal misalnya sejarah kan suka ada tahun lah, suka ada nama orang lah, suka ada apa gitu, tempatnya di mana gitu kan, itu yang bikin susah ya. Dan ada banyak gitu. Tapi aku sekali baca, aku bisa langsung masuk otak aku gitu. Gitu. Makanya aku suka photographic memory ya namanya ya, photographic memory gitu. Apalagi kalau aku niat, kalau nggak niat agak susah sih masuk otaknya sebenarnya. Mau dibaca berapa kali pun kalau emang nggak niat belajar emang susah sih. Makanya harus ada mood. Kalau belajar tuh, kalau dulu ya aku harus ada moodnya, kayak oh nih emang moodnya lagi belajar gitu. Cepet banget aku bisa 1 jam berapa puluh halaman udah langsung hafal, langsung masuk otak aku gitu loh. Kayak sekarang ulangan juga bisa gitu, ngerti gak? Tapi niatnya tuh jarang-jarang ya. Nggak sering niatnya, jangan dicontoh gitu. Apa aku ambil cepet banget ngapalin sesuatu dibanding ngitung-ngitung itu. Aduh, kalau ngitung-ngitung itu aku bisa muter-muter terus sumpah kalau ngitung. Tete kenapa nggak show? Emang udah keluar ininya, line up-nya? Aku aja nggak tahu. Udah keluar guys, line up-nya guys buat minggu depan. Ada apa aja? Oh sudah. Terus member-membernya juga sudah kah? RKJ, SNM, TWT. SNM balik lagi guys. Ada setes kematian. RKJ ya. Sumpah, aku lihat lagi RKJ rumah kelulusan JKT48. lucu. Apa sih guys, kalian OVT banget ya.
Bener gak Oveta? Ya sabar ya. Aku mau cerita deh kemarin pas Indira grad ya ngumumin itu Gen 10 gak ada yang tahu. Gen 10 tuh yang tahu cuman Ella. Bayangin. Dan Ella udah tahu dari Januari tuh. Pokoknya dia udah tahu duluan. Kayak makanya kalian kalau misalkan nyadar pas Seno itu, kalau kalian sadar pas Seno itu aku nangisnya tuh sampai terisak-isak gitu loh guys. Pas dia ngumumin, nangisnya tuh bener-bener kayak gitu, ngerti gak? Karena shock. Aku tuh sampai kayak gak habis pikir gitu loh, ngerti gak? Karena aku gak pernah mikir Indira bakal grad gitu dalam waktu dekat tuh, kayak enggak gitu loh. Aku tahu dia sangat banyak belajar gitu kan, maksudnya kayak suka belajar dan emang ini emang mau masuk kuliah gitu kan, aku tahu. Cuman aku nggak expect sampai kayak memutuskan untuk oke gitu. Itu bener-bener aku sampai dear itu. Terus saat itu ya terus kan aku lihat banyak komennya fans maksudnya kayak banyak komen pada bilang Gen 10 semuanya udah pada tahu ya, karena waktu Seno semuanya langsung kayak gini kan, maksudnya kayak aku, Raisa, Amanda, siapa lagi tuh yang di sana kayak ada Lia sama Ella, tapi kalau kan Ella udah tahu ya. Kalau Lia aku nggak tahu soalnya Lia di kiri kan, kalau aku, Amanda, Raisa kan di kanan. Semuanya kan pada kayak gini kan. Itu karena kita malah nggak tahu, ngerti gak? Kita tuh menerka-nerka gitu loh. Karena dia pokoknya nggak ada omongan sama sekali dia mau grad. Terus pokoknya di backstage sebelum show dia udah ngomong kayak gini, guys, kalau gue grad gimana gitu. Tapi kan maksudnya Gen 10 kan anaknya asbun ya, thank you Kazaki. Terus Gen 10 anaknya asbun, terus pada suka bercanda gitu loh. Jadi ya nggak ada yang anggap serius lah, ngerti gak sih, kayak dua ini apa nih gitu kan. Jadi kita pikir bercanda, tapi kok malah waktu makin banyak lagu gitu ya, waktu maksudnya kayak lagu-lagu udah mau terakhir kok feelingnya makin nggak enak gitu semuanya. Terus kayak dibilang kayak ini benar atau bohongan, tapi kayak kita masih optimis gitu loh, kita masih kayak enggak mungkin gitu kan. Makanya pas Seno aku, Raisa apalagi kan dia kayak langsung berdiri gitu kan, kayak penasaran, maksudnya kayak ini beneran serius gitu, ngerti gak? Atau yang kita takutin ini beneran gitu, ngerti gak sih? Ya kayak gitu lah. Iya ternyata spoiler, dia ngomong kayak gitu. Terus makanya dia udah ngomong kan, kayak si dia ngomong kayak kan udah gue bilang, dia bilang kayak gitu kan. Ya kan maksudnya ngerti gak sih? Kita nggak ada yang expect gitu loh. Thank you Calvin. Kita tuh bener-bener se-shock itu guys. Aku apalagi aku paling nggak bisa tuh kalau ngelihat, nggak tahu, aku kayak gampang terlalu dalam suasana, dalam emosi gitu loh, ngerti gak sih? Aku kayak nangisnya terisak-isak gitu. Muncul kok bener DM-nya, aku udah baca. Terus aman, tapi maksudnya info penculikan si Jessie. coba aku udah kaget banget sumpah. Dan yang tahu Ella, makanya Ella yang bacain surat gitu kan. Udah kayak gitu, udah tahu si Ella lagian ya udah tahu dia sestakil ya, ditulis surat dikit amat itu anak ya, kocak gitu. Lucu sih dia. Udah tahu surat terakhir kayak kasih kayak yang banyak gitu, kayak kasih kayak yang apa kayak gitu, singkat padat jelas gitu. Oke, apa ya nih, dia sendiri gitu kan yang bacain gitu, yang kasih PPT gitu. Harusnya nggak boleh, kenapa Indira nggak boleh grade gitu, maksudnya nggak sih.
PPT gitu. Tapi ya gimana lagi guys, aku sangat respect gitu, menghargai pilihannya gitu. Jadi tolong dukung Indira selalu ya guys, dimanapun dia berada. Asik. Jadi it's okay kalau misalkan apapun yang dia lakukan, ya aku dukung gitu loh, asal itu baik, asal itu positif. Kenapa nggak bikin PPT sih? Harusnya bikin pas MC 33B harusnya bikin PPT ya. Morin juga kaget sih aku. Cuma kalau Morin kan aku pasti aku nggak tahu dong kalau dia mau keluar. Nah itu nggak tahu dia Gen 12 pada tahu nggak dia mau keluar. Itu juga kaget sih aku. Ya mungkin dia punya alasan lain yang kita nggak tahu ya. Nggak apa-apa. Aku selalu respect dalam segala apapun yang orang lakukan gitu. Mereka punya tujuannya masing-masing, mereka punya ide masing-masing, jadi terserah. Tapi kalau shock dan sedih ya pasti itu wajar ya. Morin juga nggak ada yang tahu ya, shock sih, kasihan sih, teman-temannya kaget pasti. Thank you Kayak 18, karena aku korbannya guys, aku juga kaget banget kemarin pas Indira, sumpah aku kaget itu. Aku sampai kayak sepanjang terlalu aneh, ngerti gak sih, karena kayak 10 gitu loh, terlalu aneh. Psikolog itu yang mencoba memahami bukan menghakimi. Asik. Ya nggak harus psikolog juga sih sebenarnya, semua orang sih menurut aku seharusnya menghargai bukan menghakimi sih, nggak perlu psikolog doang sih, manusia seadanya juga kayak gitu. Jorok biarin kutuannya tidur di atas sepatu jorok ya kayak gitu ya. Tahu bingung aku sama Bojek sumpah. Tuh kan, aduh dipeluk sepatu. Aduh, dipeluk sepatuku, bekas teater itu joroknya. Jadi biarin aja. Thank you Kak Oshi Mercy. And this kucing itu kucing jenis apa? Norwegian Forest Cat. Jadi dia kucing hutan guys. Bojek jorok sih. Atau asli nggak bisa dipanggil tapi. Iya MU kalah ya 4-3 ya. Gak apa-apa, kita coba lagi besok. MU yang coba lagi sih, aku kan gak apa-apain ya. Mahal gak cikut? Gak tau guys, cici aku beli. Aku terima jadi aja. Mantap. Aku terima lucu-lucu aja. Sama buangin ini ya sih, buangin pupnya gitu. Thank you Kak Jandri.
Thank you Kak Jandri. Kalau udah gede mau jadi apa? Kan aku udah gede. Kan aku udah gede. Kan aku udah gede. Guys, aku mau bilang ya, kalau misalkan kalian melihat aku di stage gitu kayak beda atau kayak gimana, itu bukan karena aku lagi lemes atau kayak something wrong with me atau enggak ya. Kan aku udah bilang, aku emang ada semut, maaf ya guys, aku emang mau ganti image gitu kan. Aku ingin menjadi kayak gimana ya, menjadi kalau misalkan orang melihat aku tuh, wow, ini dia wanita dewasa gitu, ngerti gak? Jadi kayak orang kalau ngeliat aku tuh kayak, oh this is the real woman gitu, dari tutur kata, mimik, wajah dan sebagainya, kecuali tinggi badan, karena tinggi badan aku nggak bisa diapain, aku pendek. Tapi maksudnya di luar tinggi badan gitu kan, aku pengen dilihatnya sebagai dewasa gitu, sebagai mode Jesslyn Ellie gitu. Tapi bukan berarti aku menghilangkan sisi-sisi lucu aku gitu. Misalkan aku masih mau ngelawak, ya aku bakal ngelawak gitu loh. Tapi kan dalam proses untuk mengubah image aku dari yang dulu, yang orang lihat aku kayak elite room gitu, yang apa ya, yang gila aja tuh, masih bisa gila gitu, pengen jadi yang kalem gitu loh, ngerti gak? Bukan yang kalem gimana sih ya, yang kalem gitu, apa sih, kayak cici dewasa gitu, yang kayak kalau misalkan orang lihat aku kayak this is the real woman with, gitu loh, ngerti gak? Ya gitu lah ya guys, jadi pokoknya kayak gitu. Jadi kalau misalkan aku di MC gitu nggak ngereok gitu kan, aku kayak diam aja ketawa, nggak diam sih, masa kayak ketawa aja gitu atau apa, itu tolong ya guys, itu bukan karena there's something wrong with me atau apa, bukan karena itu, tapi karena aku emang mau menunjukkan sisi dewasa aku sekarang gitu, karena aku juga sudah dewasa, aku sudah 23 tahun gitu, pengen kasih tunjuk itunya gitu. Itu kayak gitu, love you sekarang kayak. Tapi makasih banyak kalau kalau yang ada yang nyadar gitu, terus ada yang kayak DM aku atau kasih tahu aku kayak, Lin apa namanya, kenapa, ada apa gitu, apakah ada masalah atau apa gitu. Terima kasih banyak, berarti kalian maksudnya kalian merhatiin aku gitu loh, kalian peduli sama aku, terima kasih banyak, love you all sarangnya. Tapi bukan nggak kenapa-napa ya guys, itu emang proses cara pengubahan image aku gitu, karena dulu emang jujur emang image nihao image elite room tuh kayaknya sangat melekat sama aku sih, sampai aku tuh kalau diem kayak nggak ngereok tuh orang mikir kayak, kayaknya Lin sakit, kayaknya Lin apa gitu loh, padahal kayak sebenarnya enggak gitu loh, emang cara ininya aja, image nihao ya. Gitu. Jadi tolong melihat aku sebagai cewek-cewek, sebagai ciwi-ciwi yang berwibawa, yang kayak kalau orang lihat tuh kayak, ini auranya woman banget gitu, walaupun aku pendek gitu ya, aku kecil badan, tapi kayak auranya woman banget gitu. Ya semoga aku bisa dilihat seperti itu sih sekarang ya. Tapi terserah kalian sih, itu juga hak kalian buat melihat aku bagaimana, itu terserah kalian. Cuma maksudnya aku di sini aku pengen kasih tahu gitu, kayak dari sisi aku gitu, aku kasih tahu kalau misalkan aku nggak kenapa-kenapa, aku nggak ada masalah, nggak ada apa, tapi emang itu cara proses aku untuk mengubah image aku, emang ini aku sekarang kayak gini gitu. Sebenarnya dari dulu tuh kayak gini, cuman karena emang dulu ketutup sama aura nihaunya, jadi orang kayak expect aku buat ngereok gitu, ngerti gak? Ngereok dalam tanda kutip gitu, ngerti gak sih? Ya gitulah pokoknya. Gitu. Dan jujur ya, aku nggak tahu sih, kayaknya aku tuh
mukaku tuh kayak gini guys, mukaku tuh cat face, tau gak sih? Orang tuh ada beberapa tipe gitu, orang ada yang cat face, ada yang apa Bambi face gitu-gitu loh. Nah aku tuh tipe yang cat face gitu loh, yang kayak gini matanya. Karena aku Cina ya, itu juga jadi salah satu alasan karena aku Cina. Tapi kayak ya emang kayak gitu, cat face gitu loh ketiga. Jadi kalau misalkan aku diem kayak gini, orang pikir aku marah, padahal sebenarnya muka aku aja yang kayak gini, ngerti gak sih? Gitu loh, emang muka aku aja yang kayak gini gitu loh, bukan karena aku marah atau apa, enggak gitu. Nah itu orang juga sering salah mengartikan tuh gitu ya. Aku kasih tahu aja sih, kalau misalkan nggak kenapa-napa, aku sangat enjoy berada di atas panggung, aku sangat enjoy dengan semua performance, aku sangat enjoy dengan apapun yang aku lakukan di JKT ini gitu ya. Nggak ada unsur negatifnya sama sekali. Kalau dari aku sendiri, aku juga melakukannya dengan enjoy. Jadi sarangnya muka aku aja yang terlihat galak. Jujur ya Pak ya. Jadi ya aku balik lagi, aku kasih tahu doang kalau misalkan ada orang-orang yang nanyain kayak Lin apa namanya sedang sakit kah, atau kayak ada problem kah apa gitu mukanya kayak gitu. Bukan ya, karena emang muka aku kayak gini nggak bisa diapa-apain. Masa aku operasi plastik? Thank you Karam. Ya kan, masa aku operasi plastik, aku harus berubah mata aku jadi segede ini ya, kalau mataku yang kayak puppy face gitu ya, kayak gitu kan nggak bisa ya kan. Aku emang cat face, emang kayak gini, mau gimana lagi, aku kayak Jenny. Maunya si Jenny kalau denger ya amit-amit gitu ya. Gitu. Gitu. Tapi terima kasih banyak ya kalau misalkan kalian apa namanya ada yang komen seperti itu dan sebagainya, berarti kalian merhatiin aku. Sarangnya makasih banyak udah perhatiin aku. Begitu. Thank you Kak Egek. Guys, aku kram guys, kaki aku kram. Jangan oplas sih, aku nggak bakal oplas guys. Sampai aku mati tidak akan oplas. Boleh di scan record, boleh diapain, apapun, nggak bakal oplas. Sebelum aku oplas, mama aku udah gorok aku duluan, sumpah. Dia gorok aku oplas. Dia kayak enak aja dikasih sama Tuhan kayak gini kamu. Balik lagi, aku sangat respect dengan orang yang melakukan operasi atau apapun itu terserah mereka, hak mereka. Ya, aku sangat menghargai hal itu, tapi kalau buat aku sendiri aku nggak mau gitu ya. Oke. klarifikasi dulu ya. Ya oplas sih, tapi kalau punya perusahaannya mau gak? Mau. Mau. Yang penting cuan ya. Lagi ngunyah terus minumnya kapan Sumpah aku juga pengen minum, cuma minumnya jauh banget. Minumnya di sebelah Gojek. Sumpah aku tuh suka pikir tahu kenapa sih hewan peliharaan gak bisa disuruh. Kalian sumpah, ya tolong ambilin ini gitu. Apa ya? Kuat tenangin.
Bener, aku percaya banget. Aku percaya banget sama statement itu. Hewan peliharaan adalah titipan dari Tuhan. Aku percaya banget, sumpah. Karena ya kayak manusia aja sih. Kayak mereka nggak bisa dipilih, mereka nggak bisa milih majikannya mau siapa gitu, ngerti gak? Mereka tuh bakal diambil sama siapa tuh mereka nggak bisa milih. Kayak manusia aja kayak nggak bisa milih mau lahir di keluarga yang kayak gimana gitu. Namanya kayak gitu. Tapi aku percaya banget hewan peliharaan ada titipan dari Tuhan. Ini kita harus perlu menjaga sebaik-baiknya. Kalau nggak pelihara simpanse pintar. Apa simpanse pintar? Yang ada akal yang HPP manusia itu simpanse atau orang hutan? Kenapa sudah mulai membara? Makasih loh Kak, siapa nih? Oh no, hilang Kak. Doi lumayan pintar. Lumba-lumba, iya. Lambu-lambu. Apa ini lambu-lambu? Si Pansa pintar cuma sadis banget, bener. Guys, kayaknya aku kalau misalkan nggak gorila gitu, aku ditinggalin sama gorila, mendingan tembak aku aja, sumpah, sebelum aku dibunuh sama gorila, guys. Gorila tuh serem banget tau. Gorila tuh kayak 5 kalinya kali. Kalau 100 manusia lawan 1 gorila, menangan siapa? Lebih takut sama kecoa, iya sih. Sumpah Kak Dafsa, bener banget. Aku takut banget sama kecoa. Aku bener takut sama kecoa. 100 gorila. Hah, 100 gorila? Pertanyaannya 100 manusia lawan 1 gorila, sayang. Kecoa, cicak. Oh, cicak sih. Tapi cicak juga aku takut banget. Cuma kecoa, wah, kecoa tuh udah level crazy. Untung solo leveling semut ya, bukan kecoa ya. Bayangin aku terpilih menjadi seorang hunter dan gue harus membunuh kecoa yang versi raksasa. Bayangin guys, kemudian aku mati duluan, sumpah, dibanding aku bunuh. Aduh, semut aja takut. Aku bayangin ya, aku coba waktu itu aku bayangin, saking aku suka sama solo leveling, aku sampai bayangin kalau misalkan ini terjadi di dunia nyata. Semut itu semut gede banget gitu kan, itu semut yang versi raksasa gitu kan. Aku kayaknya udah bisa, aku pingsan sumpah. Aku ngeliat aku pingsan sumpah. Semut bisa terbang warna merah gitu. Tapi Beru gak serem, ngerti gak? Karena Beru kan bentuknya kayak manusia kan. Ini kalau yang nonton solo leveling ya maaf ya kalau yang gak relate karena gak nonton. Maksudnya si Beru ini dia bentuknya kayak manusia tapi dia semut. Tapi dia bentuknya kayak manusia, dia gak serem. Teman-teman yang malah serem, yang bener-bener bentuknya kayak semut. Yang ratu semutnya juga serem, yang warna putih. Semut Anggora, kucing Anggora kali, semut Anggora. What is semut Anggora? Soul leveling tentang apa sih? Soul leveling pokoknya tentang kayak hunter gitu. Jadi kamu di dunia yang sudah nggak tahu di tahun berapa, pokoknya tiba-tiba di dunia ini tuh muncul banyak black hole. Bukan black hole gitu, pokoknya banyak lubang-lubang yang kalian bisa masukin. Tapi di dalamnya itu kalian akan menemukan banyak creatures lain gitu. Banyak aliennya tuh kayak ada goblin, ada semut, ada apa, pokoknya yang aneh-aneh gitu loh, monster-monster gitu. Terus tugas kamu adalah untuk membunuh mereka. Tapi itu kalau misalkan kamu emang dinobatkan menjadi seorang hunter gitu. Jadi nggak semua orang bisa jadi hunter gitu. Dia kayak aku sampai sekarang juga bingung sih kenapa
Orang bisa ada yang kayak, oke, kamu jadi hunter, kamu nggak, itu tuh kayak dari sananya gitu atau gimana sih guys? Jadi Cici kalau jadi hunter mau punya kekuatan apa? Eh, kayak ini aja sih sebenarnya, pengen ya kayak apa ya, pengen langsung kayak absolute being-nya gitu sih. Bahkan ya guys, absolute being yang di episode 1 itu bukan absolute being beneran tau, karena absolute being itu udah mati dari lama, dia dibunuh sama creature-nya sendiri gitu. Hehe. Ini asik nih, aku bisa sampai pagi kalau bahas ini. Bersedia jadi hunter, Ci? Bersedia sih sebenarnya ya, kayaknya bersedia aja sih aku kayaknya, tapi nggak tahu sih aku. Thank you Calvin. Kayak kalau lawan goblin aku masih bisa deh, lawan yang kayak bentuknya kayak tuyul gitu aku masih bisa deh, tapi kalau kayak semut raksasa itu aku pikir-pikir dulu sih sebenarnya. Takut banget aku sumpah, apalagi pasti ada suara-suara kan, suara mereka. Aku mikirin aja udah gemeter, udah merinding sumpah. Ngapain dibikin langsung lawannya, bener sih. Kok dia Ci saran dong anime action gitu Ci, tapi jangan ada unsur fantasi. Apa ya, Blue Lock termasuk action gak sih? Dia kan gak fantasi tuh Blue Lock. Kalau jadi hero kira-kira Cici ada di kelas apa? Oh ya, kalau bisa jadi S Hunter dong. Gimana sih, di kelas S lah ya, A rank lah. Aku mah A rank gak sih, kecil-kecil gini A rank bisa lah. Tiba-tiba dapetnya A rank ya, nggak masalah aja sih sebenarnya. Cilin wibu banget. Wibu tuh bibit unggul tau. Wibu BU-nya bibit unggul. Kok jadi healer mau? Kayak aku lebih pengen jadi hunter sih, tapi kok jadi healer juga. Soalnya kayak gini guys, susah. Aku mikirnya kalau misalkan jadi healer, berarti kan kalian nggak bisa fight. Kalian cuman ya bagus sih sebenarnya bisa menyembuhkan orang. Cuman kalau misalkan di situasi yang sulit gitu, yang kayak bagaimanapun juga, misalkan nih teman-temannya udah nggak bisa selamatin lagi, semuanya udah dead, misalkan kayak gitu, ya kan harus ada skill buat melawan gitu. Nah kalau misalkan aku cuman perannya sebagai healer, aku metong juga. Kalau misalkan aku hunter kan aku bisa punya skill buat ibarat kayak selamat gitu, ngerti ya, kayak gitu aku mikirnya sih gitu. Tiba-tiba banget bisa kali dikenalin sama orang tua Cilin, apa ini? Tiba-tiba banget. Coba yakinkanku untuk nonton Weak Hero. Singkat saja. Emosi dapet, actionnya dapet, alur ceritanya dapet, karakternya dapet, actingnya dapet, mantap. 5 tuh pas tuh, paham, buat paham. Udah ada kata-kata belum hari ini? Aku udah kasih kata-kata tahu tadi pas MC Kak Jandri, pas MC tadi
aku tadi bilang apa ya, oh nggak perlu menyelam untuk suka lautan kan. Asik. Aku gak tahu sih orang ngerti arti itu atau enggak, tapi itu sebenarnya deep tau artinya. Aku bawa kepikiran tahu tadi pas MC, aku kayak apa ya gitu. Kalau misalkan ada yang penasaran sama kata-kata aku tuh selama MC tuh aku adlib tuh apa ya, adlib tuh kayak spontan gitu, uhuy. Jadi sebenarnya kata-kata aku spontan, tapi sebenarnya nggak semuanya aku bikin sendiri gitu. Banyak juga yang aku emang aku ngeliat kayak misalkan aku lagi buka sosmed, terus kayak oh ada yang bagus gitu, ada kata-kata yang bagus, so aku masukin ke otak aku. Jadi di otak aku tuh kayak banyak kata-kata gitu loh. Terus pas MC ya kalau misalkan ada yang cocok ya aku keluarin gitu. Tapi kan maksudnya semua kata-kata yang misalkan yang ada di otak aku kan nggak mungkin semua bisa dikeluarin kan, karena kan pasti harus sesuai sama MC gitu loh, harus sesuai sama topik MC gitu. Jadi pas topik MC keluar baru aku keluarin, maksudnya pas topik MC-nya cocok sama yang ada kata-kata yang ada di otak aku baru aku keluarin gitu. Jadi selama ini sebenarnya aku improve ya masalah kata-kata, tapi nggak semuanya aku bikin sendiri gitu loh. Aku juga ngeliat gitu, aku kayak ingetin gitu, oh aku lihat nih di sosmed, oh bagus nih, aku masukin di otak aku gitu, kayak aku ingetin gitu. Udah paham kan nih, kasih paham. Iya seperti impromptu ya gitu. Makanya tadi pas aku kayak lagi ngomongin air, oh iya aku nggak gitu suka air, tapi kita kan nggak perlu nyelam buat suka lautan. Asik gitu, itu improve banget tuh gitu loh. Maksudnya itu bukan kata-kata dari aku, kayak aku pasti pernah baca di suatu tempat, aku nggak tahu di mana, aku sering baca soalnya jadi aku nggak tahu di mana, tapi kayak maksudnya langsung oh pas banget nih lagi ngomongin ini, oke keluarin gitu. Asik gitu, itu caranya guys. Terus tiap kali aku MC ya orang-orang udah suka kayak gini, sumpah ini nih kayak orang udah expect gitu loh, ngerti gak sih? Aku kayak aku takut gitu, jadi kayak aduh kalau misalkan aku tidak tidak memuaskan gimana gitu, aku jadi kepikiran tahu, karena kamu pengen bikin kalian happy kan. Tapi kalau misalkan nggak ada yang cocok sama yang ada otak kayak gimana, kan aku nggak mungkin keluarin ya gitu loh, karena kan ya nggak cocok gitu loh. Iya jadi pressure sendiri. Tapi terima kasih banyak sama orang-orang yang, karena kalian expect lebih sama aku gitu loh di MC aku, jadi aku juga seneng gitu loh, kayak ada orang nungguin ya, maksudnya kayak orang berarti nungguin gitu aku MC gitu. Terima kasih banyak, sarangnya terima kasih orang baik gitu, makasih loh. Tapi aku jadi pressure ya, aku tiap MC ya, jadi kayak aduh. Kata-kata yang paling berkesan selama ini, aku udah ngomong apa sih guys, sumpah aku udah banyak banget sumpah ngomongin kata-kata aku sampai yang berkesan apa ya, apa jalan kaki bukan berarti nggak sampai kan, kadang lari juga bisa jatuh, itu lumayan, itu bagus sih, aku suka itu. Paling membara ya Tes Monday tuh pas kapan ya, pas aku ngomong apa ya, oh ini ya, pipi boleh basah, badan boleh lelah ya, tapi jangan menyerah, iya gak sih?
Yang tadi berkesan sih, coba jelasin menurut kamu aja. Tadi aku ngomong nggak perlu menyelam buat suka lautan. Kadang-kadang orang itu suka, kalau ini dari perspektif aku ya, correct me if I'm wrong, atau misalnya kalian punya perspektif lain, terserah kalian, itu hak kalian, opini kalian, aku sangat respect. Tapi kalau buat aku, arti dari situ adalah banyak orang itu suka sering mempertanyakan, gue ini ngelakuin ini buat apa sih gitu. Ketiga, kayak misalkan gue ngelakuin hal baik itu buat apa gitu loh. Padahal kayak sebenarnya nggak perlu ada reason buat ngelakuin itu. Kalau emang mau lakuin ya udah lakuin aja gitu. Ketiga, nggak usah terlalu ibarat dalam tanda kutip perhitungan gitu. Bukan perhitungan ya, apa ya? Ya maksudnya kayak nggak usah semua hal tuh harus dipertanyakan kenapa gitu loh. Masih itu bagus sih untuk mempertanyakan suatu hal, jadi biar kita tahu jelas gitu, kayak oh ini karena ini gitu. Tapi buat some point nggak perlu semua hal dipertanyakan, nggak perlu semua hal tuh kita harus tahu jawabannya gitu, ngerti gak? Karena kayak kita hidup di dunia ini, kita juga tiba-tiba jadi aja kita, ngerti gak? Itu juga aneh kan, ngerti gak sih? Aku susah cara ngomongnya, gimana sih, maksudnya intinya kayak nggak perlu harus mempertanyakan segala hal gitu loh. Kenapa kita ngelakuin ini, kenapa kita ngelakuin ini? Karena kalau misalkan ujung-ujung itu balik lagi, sebenarnya itu suatu hal, itu suatu pemikiran yang sangat bagus buat kalian mempertanyakan suatu hal. Tapi kalau misalkan kalian lakuin itu selama hidup kalian lakuin itu terus menerus, lama-lama kalian bakal capek sendiri, percaya sama aku. Ngerti gak? Kayak misalkan ya kayak tadi lah, misalkan gitu, kayak lakuin baik gitu, melakukan hal baik untuk orang lain, terus kalian mempertanyakan kenapa sih gue lakuin baik, dia juga jahat sama gue gitu, misalkan kayak gitu. Ngapain sih gue harus ngebantu orang, dia juga nggak tentu ngebantu gue gitu. Lah mau sampai kapan mikir kayak gitu loh. Nggak perlu harus mempertanyakan sesuatu gitu. Kalau misalkan mau lakuin aja selama itu bagus gitu, selama itu niatnya bagus. Aku tuh selalu mikir kayak gitu dulu. Aku pokoknya apapun itu ya aku lakuin, pokoknya selama aku tahu itu niatnya bagus, niatnya positif, aku bakal tetap lakuin gitu loh. Even aku nggak tahu juga jawabannya apa, ngerti gak sih? Gitu. Paham. Ngakak sumpah, paham. Kenapa sih Kagem? I love Kagem. Sumpah ngakak tahu deh, paham gitu. Sumpah kemana ada yang ngomong kayak gini, tahu Cilin sarapannya Kagem kayak gitu. Sumpah itu ngakak banget guys. Paham. Ya kejahatan dibalas kebaikan. Ya bisa jadi kayak gitu juga. Kalau mau dipersepsikan seperti itu juga nggak apa-apa, bisa. Karena aku selalu diajarin pokoknya berbuat baik aja. Entah apapun itu yang aku dapetin, aku tetap dapetnya jelek gitu, aku tetap dapetnya di ibarat kayak dijahatin, tetap berbuat baik aja udah. Pokoknya berbuat baik aja udah pura-pura buta ya, pura-pura buta, pura-pura budak, udah pokoknya kalau lu tahu itu hal baik, udah lu lakuin aja, udah itu aja. Aku selalu diajarinnya dari dulu kayak gitu sama aku. Mari nakal lagu yang terakhir dari kami. Wildflower dari Yungkai. Diceramahin dong, tanda ini ya. Nggak diceramahin, tadi kan pertanyaannya coba jelaskan arti dari kata-kata kamu hari ini tuh apa gitu. Ya jadi aku jelasin gitu dari perspektif aku gitu.
dulu pas kuliah suka baca buku apa? Banyak nih, kamu mau apa nih? Novel, buku apa? Ada novel yang ini yang nulis Haruki Murakami, itu bagus. Aku belum baca semua bukunya sih, cuman aku ada baca beberapa, terus bagus. Suruhan baca apa ngetik? Suruh baca apa ngetik? Oh, baca novel apa cerpen? Novel. Aku orangnya suka yang slow burn gitu guys. Sukanya kayak slow pacing yang lama tapi pasti. Asik. Aku lebih suka kayak gitu dibanding selesai gitu. Aku bakal jadi kayak, apa ini gitu. Makanya aku paling enggak aku tipe orang yang paling gak bisa percaya sama love at first sight. Aku paling gak bisa percaya sama kayak tiba-tiba suka sama orang, tiba-tiba ini ada dan banyak kayak terjadi di dunia ini, banyak aku tahu. Cuma kalau buat aku sendiri, aku susah kayak gitu, ngerti gak? Kayaknya aku mungkin tipe orang yang kayak perlahan gitu, ngerti gak? Suka sama sesuatu tuh kayak perlahan gitu. Gitu. Kayak kenapa lu bisa suka gitu, padahal tadi aku baru ngomongin tentang kayak nggak perlu tahu alasannya gitu. Iya, nggak suka yang instan. Iya, bisa dibilang kayak gitu ya, nggak suka yang instan ya gitu. Jadi gitu, makanya buku-buku aku suka yang semakin tebal semakin suka aku malah. Aku malah semakin tebal malah aku semakin suka, sumpah. Asik, begitu aja hidup banyak kontradiksinya. Wede. Terelia yang bagus itu Sunset Rossi. Kalian harus baca Sunset Rossi bagus. Bener gak sih? Terakhir kali aku baca tuh SMP kali atau sama satu ya. Iya, Sunset dan Rossi. Bagus itu Sunset dan Rossi. Jadi aku pernah baca Terelie, Laut Bercerita bagus. Apalagi ya, Terelie ada beberapa. Kemarin aku baru dapet gift juga, dikasih judulnya sendiri sama Nebula, kok nggak salah ya. Terelie itu aku udah baca, bagus juga, suka. Iya, Nebula, bener, Nebula kan. Tapi Sunset dan Rossi paling membekas sih di aku. Kalau yang Terelie, Hujan gak sih? Hujan dulu terkenal banget ya, kalau nggak salah. Aku pernah baca deh Hujan. Ada Hujan gak sih? Judul Hujan seingat aku kayaknya ada dah. Aku pernah baca sih. Bener gak? Coba aku cek. Hujan. Iya bener ada tuh kan Hujan. Aku pernah baca, bagus. Tapi yang paling aku nggak bisa, maksudnya yang dari semua Terelie yang pernah aku baca, aku belum baca semuanya. Cuman aku udah lumayan banyak baca dari Terelie. Terus aku paling suka Laut Bercerita sama Sunset dan Rossi. Atau pokoknya dia ada di Sunset dan Rossi itu, pokoknya dia ada bahas kayak kunang-kunang, terus itu bagus banget, sumpah, tentang kunang-kunang gitu. Dia pokoknya dia ngomong kunang-kunang aja tahu kalau misalkan besok dia kalau misalkan apa ya, intinya kalau kunang-kunang itu kalau dia ngeluarin cahayanya malam-malam, dia tuh besoknya mati gitu. Tapi dia tetap mau ngeluarin cahayanya tiap malam, padahal tahu kalau besoknya dia bakal mati gitu loh. Karena ya intinya ya kayak gitu. Itu bagus banget sumpah.
Kalau Terilya menurut aku bagus tuh Pulang Pergi. Oh ada ya, nanti coba aku baca ya Pulang Pergi ya. Oke, aku bakal baca podium. Yang ke-10 ada Kak Egik, sayang Cilin, sayang Kak Egik juga, thank you. Terus 9 ada Kak Ryan, 8 ada Kak Alpin, 7 ada Kak Nathan, 6 ada Kak Jandri, 5 ada Kak Dafsa, 4 ada Kak Yak, 18, 3 ada Kak Zaki, 2 ada Kak Aram, 1 ada Kak Mangar, yeay. Thank you semuanya buat live. Nanti kita ketemu lagi. Oke. Annyeong. Thank you. Selamat istirahat.